Selah. Ever who crossed the river, shortened life of Hecleg rule of the Waseru. Now who died early to later, or who did late? Father Abraham who obeyed the call of God. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apakah kalian sudah siap mendengarkan firman? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama ya. Allah Bapa, terima kasih. Sampai saat ini Engkau masih melindungi dan memberi kesehatan kepada kami semua. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau siapkan hati kami, buka hati kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman yang berjudul Ratu Atalia. Kalian bisa membacanya di 2 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai ke 21. Mari kita baca bersama 2 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai ketiga. Kita baca sama-sama ya. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Ratu Atalia adalah istri dari Raja Yoram dan ibu dari Raja Ahazia. Setelah Raja Ahazia mati, ia naik tahta menjadi ratu penguasa ke-7 dari kerajaan Yehuda Selatan. Arti nama dari Atalia adalah orang yang ditekan oleh Tuhan. Ratu Atalia adalah ratu yang sangat jahat. Ia juga seorang penyembah berhala. Kenapa ya Ratu Atalia dikatakan sebagai ratu yang sangat jahat? Karena Atalia membunuh semua keturunan raja dari kaum Yehuda, yang adalah keturunan Raja Daud. Seluruh keluarga mereka yang berhak atas tata kerajaan dibunuh, termasuk anak-anak Ahazia yang adalah cucu-cucunya sendiri. Tindakan Atalia yang membunuh keturunan raja menandakan maksud jahat Atalia untuk memusnahkan keturunan Raja Daud. Ini adalah suatu tindakan yang jahat sekali, yang menghalangi kehendak besar Allah. Di saat Atalia membunuh seluruh keturunan raja, ada seorang wanita yang bernama Yosabat. Yosabat ini adalah putri dari Yoram dan saudara perempuan dari Ahazia. Ia dengan diam-diam membawa lari dan menyembunyikan Yoas beserta pengasuhnya ke dalam gudang tempat tidur agar Yoas tidak dibunuh. Yoas adalah anak dari Raja Ahazia. Pada saat itu, Yoas masih berumur 1 tahun. Setelah Yoas dan pengasuhnya disembunyikan ke dalam gudang tempat tidur, lalu Yosabat membawa mereka pergi. Yosabat membawa mereka ke rumah Imam Yoyada. Imam Yoyada adalah suami dari Yosabat. Yoyada adalah seorang pemimpin rohani. Sejak saat itu, Yoas hidup dalam persembunyian di rumah Tuhan selama 6 tahun. Betapa luar biasanya ya pemeliharaan Allah itu. Meskipun Atalia dengan ambisinya yang jahat, ia mencoba untuk membunuh dan membinasakan semua keturunan Raja Daud, akan tetapi ia tidak dapat menghentikan pemeliharaan penebusan dari Allah.
Allah tetap mempertahankan keturunan Raja Daud dengan menyembunyikan Yoas. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kehendak besar Allah. Setelah 6 tahun berlalu, Imam Yoyada akhirnya bertekad untuk memberitahukan tentang Yoas, meskipun itu harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ia mengundang para kepala pasukan 100 dari Kari dan pasukan bentara penunggu, dan membawa mereka ke rumah Tuhan. Lalu ia mengikat perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan sebelum ia memperlihatkan Yoas. Setelah mereka membuat perjanjian dan bersumpah, barulah Imam Yoyada memperlihatkan Yoas kepada mereka sambil berkata, "Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud, dan akhirnya membawa keturunan terakhir dari benih Daud yang tersisa ke atas tahta kerajaan." Ketika mereka melihat Yoas, betapa kaget dan bersukacitanya mereka. Imam Yoyada telah dengan hati-hati melindungi keturunan Daud, yaitu Yoas. Meskipun Yoas masih kecil dan berusia 7 tahun, tetapi ia adalah seorang keturunan Daud. Ini membawa harapan yang sangat besar dan membawa penghiburan serta kesukaan yang tak terucapkan bagi orang-orang yang merindukan perjanjian Allah dengan teguh. Lalu Imam Yoyada memilih satu hari Sabat sebagai hari pemberontakan. Ia memerintahkan sebagian pasukan untuk mengawasi istana dan pintu gerbang. Serta ia menempatkan seluruh rakyat dengan senjata untuk mengelilingi mesbah dan rumah tempat di mana Yoas berada. Lalu ia membawa Yoas keluar dan mengenakan mahkota pada kepala Yoas, memberikan hukum Allah kepadanya dan mengurapi Yoas menjadi seorang raja. Dan seluruh rakyat bertepuk tangan dan berseru, "Hiduplah raja!" Setelah Yoas diurapi menjadi seorang raja, Raja Yoas lalu berdiri dekat tiang di dalam rumah Tuhan dengan dikawal oleh para pemimpin pasukan dan peniup sangkakala. Serta seluruh rakyat negeri itu bersukaria. Mereka meniup sangkakala dan para biduan dengan alat-alat musik mereka memimpin puji-pujian. Ketika Atalia tahu, Atalia sangat marah. Atalia merobek pakaiannya dan berseru, "Pengkhianat, pengkhianat!" Padahal Atalia yang adalah seorang pengkhianat. Ialah yang telah merebut tahta kerajaan Daud. Ia juga yang telah membunuh semua keturunan Daud. Kemudian Imam Yoyada memerintahkan untuk membunuh Atalia dan siapapun yang mengikutinya. Akhirnya matilah Atalia dengan dibunuh oleh pedang rakyatnya. Setelah Atalia mati, kemudian seluruh rakyat menghancurkan patung-patung berhala dan rumah-rumah berhala. Atalia telah membawa pengaruh yang sangat buruk pada saat itu. Yehuda Selatan telah tenggelam dalam keputusasaan dan kegelapan. Penyembahan berhala dilakukan di seluruh wilayah dan kejahatan-kejahatan sering terjadi. Sehingga orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak bersalah pada saat itu sangat menderita. Pada akhirnya kota Yehuda Selatan menjadi kota yang tenang dan rakyat pun sangat bersukacita. Nah, kita tidak boleh menjadi seperti Ratu Atalia yang jahat. Karena pada akhirnya orang-orang yang jahat pastinya akan dihukum. Jika kita menjadi orang-orang yang baik, maka akan selalu ada pengharapan serta Tuhan akan memberikan kedamaian bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa ya.
Setelah itu, kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu. Bapa, kiranya biarkanlah firman ini dapat selalu kami ingat dan biarkan kami bisa menjadi orang-orang yang baik. Bapa, kiranya Bapa selalu memberikan kami semua pengharapan serta kedamaian dan melindungi kami semua. Terima kasih Allah Bapa. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak semua.